Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar tentang hukum Newton. Tentunya hukum Newton bukan hal asing bagi Anda karena kalian sudah mempelajarinya ketika di SMP. Oke, untuk itu kita lihat tampilan video berikut ini. Setelah kalian melihat video tadi, ada dua video. Yang pertama adalah video tabrakan sebuah mobil. Ketika mobil bertabrakan, maka penumpang akan terdorong ke depan. Hal itu menunjukkan bahwa benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Video kedua, Anda melihat dua tim yang sedang melakukan tarik tambang. Ketika kedua tim memberikan gaya yang sama besar, maka tambang tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Hal ini menunjukkan benda yang diam cenderung tetap diam. Nah, kedua video tersebut sebenarnya merupakan contoh penerapan dari hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F menyatakan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda. Nah, setelah Anda melihat video tentang seseorang yang mendorong benda tersebut atau ilustrasi tentang mendorong benda, maka percepatan yang dialami benda itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, yang kedua adalah massa benda. Nah, hal ini oleh Newton dirumuskan sebagai hukum Newton yang kedua, yang menyatakan bahwa percepatan yang dialami benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan sebagai berikut, yaitu A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu menyatakan resultan gaya yang bekerja pada benda, M menyatakan massa benda, dan A menyatakan percepatan dari benda. Coba kalian amati dulu ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi tampak bahwa seorang anak yang mendorong tembok. Ketika dia mendorong tembok, maka dikatakan dia memberikan aksi. Sebagai reaksinya, maka anak seolah-olah merasa terdorong ke belakang. Hal itu karena adanya gaya reaksi dari tembok. Jadi setiap ada aksi, maka ada reaksi. Seperti halnya ketika kalian beraksi ke seseorang, maka orang tersebut akan memberikan reaksi juga. Nah, ini juga berlaku pada fisika. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa besarnya gaya aksi dan gaya reaksi itu adalah sama. Keduanya bekerja pada dua benda yang berbeda, berlawanan arah, dan sama. Secara matematis
hukum 3 Newton dinyatakan sebagai berikut, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi adalah gaya aksi, sedangkan F reaksi adalah gaya reaksi. Kenapa kok muncul tanda min? Tanda min menunjukkan bahwa arah gaya reaksi berlawanan arah dengan arah gaya aksi. Baik, demikian tadi paparan tentang hukum Newton. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat